Paham? Setiap puncak gunung dapat dijangkau oleh siapa? Yang tekun mendaki. Ya, namanya naik gunung ya. Kadang-kadang kepleset sedikit, betul? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jatuh 7 kali gak apa-apa. Yang penting bangkitnya 8 kali. Oke? 2. Panjatlah gunung agar kita bisa melihat dunia, bukan agar dunia bisa melihat kita. Jadi siapapun yang tekun memanjat gunung, dia akan bisa melihat dunia. Karena apa? Dari puncak gunung, dunia ini kelihatan indah. Awas, bukan dunia harus melihat kita. Makanya orang yang memanjat gunung tidak pernah mau jadi populer, tidak pernah mau jadi siapa. Karena dia memang hobinya memanjat gunung, memanjat saja. Karena dia hanya ingin melihat dunia, bukan dunia yang ingin melihat dia. Awas, nangkep? Beda dengan orang yang mancat gunung seperti orang yang ingin jabatan. Semakin tinggi jabatan, dia semakin ingin dilihat orang, bukan melihat orang. Makanya beda ya, kuasa Allah dengan kuasa manusia. Allah maha kuasa, semakin maha kuasa semakin dekat dengan yang dikuasainya. Beda manusia, semakin tinggi kekuasaannya makin jauh dari rakyatnya. Betul nggak? Untuk bertemu dengan, maaf ya, seorang pejabat daerah saja sulitnya setengah mati. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3, wah banyak ring. Biar mending tepanggih. Iya. Betul? Di jalan pun pura-pura tuh wow. Saya tama. Iya. Muing. Masa paling penting. Dia lupa. Semua orang di semesta ini sama pentingnya. Nih saya pernah ke kampus. Nyampe di kampus, hujan besar sekali. Semua tempat parkir penuh. Yang ada itu tempat parkir para pejabat. Pada tulisannya. Sore-sore saya ke kampus. Saya parkir aja di situ daripada kehujanan. Kalau pejabat kan kehujanan. Nekat aja saya parkir di tempat pejabat. Saya bukan pejabat, orang biasa. Ditegur sama satpam. Nggak saya dengar satpam. Saya bilang sama satpam, atasan kamu itu sore kemah mau datang ke kampus. Daripada nganggur tisuk di tulisan. Itulah ketika orang merasa diri lebih penting dari orang lain. Tempat parkir yang susah dikasih tulisan nama dia. Karena mentang-mentang jabatan, padahal dia matara datang. Bukankah itu arogansi? Dan saya ingin ditegur. Jadi saya sedang nunggu teguran. Bejakeun, saya bilang ke satpam, ke atasan kamu. Saya nunggu teguran gara-gara parkir. Pengen ditegur. Dan sekarang saya udah menegurnya. Semoga dia dengar ceramah saya. Tidak ada di hidup ini yang lebih penting. Gak ada, semua penting. Kalian dengan saya sama pentingnya. Piraku saya ngomong sorangan. Betul nggak? Cuman beda duduk saja. Karena kalau saya duduk di bawah kan nggak kelihatan. Bukan saya lebih tinggi dari kalian, tidak. Supaya kelihatan. Kasihan kan kamera jadi nongeng. Oh, nongeng apa bahasa Indonesianya ya? Aduh, ini harus pakai running text Kang Dadan. Makanya kalau di dekat Jelekong itu ada pasar tongeng. Iya. Jadi saya tanya, itu gimana ini asal etimologinya, itu asal usul kenapa ada pasar tonggeng? Ternyata pasarnya itu pasar kaget dan semua orang yang ngeladangannya itu sambil nongeng. Iya, begitu maksudnya karena nggak ada jongkonya. Nah supaya gampang sebut aja pasar tonggeng. Itu keren tuh ngasih nama itu, ya. Jadi jangan merasa diri lebih penting dari siapapun, semua penting. Kalian yang kaya tidak akan bisa memberi loh kalau tidak ada yang mau diberi.
Dan jangan menganggap yang penting tuh Anda, yang mau diberi itu penting juga. Karena tidak ada pemberian kalau nggak ada yang mau diberi. Makanya belajar mengucapkan terima kasih pada mereka. Jangan mereka terus dituntut mengatakan terima kasih pada Anda. Ini kebiasaan nih, merasa diri lebih penting. Saya hancurkan hari ini. Paham ya? Ya, supaya ngerti. Piraku teu ngarti wae. Nah, semakin tinggi Anda mendaki gunung, semakin kencang angin bertiup. Itu hukum alam. Nah, kalian belajar dengan saya, tapi ingin naik gunungnya lebih tinggi, ingin tingkatan spiritualnya lebih hebat, tapi nggak mau angin yang kenceng. Kata baksa etik, golepak. Ah, golepak apa tuh bahasa Indonesia? Jadi ini hukum alam. Semakin tinggi kita naik gunung, semakin kencang. Jadi ini saya kasih tahu sama kalian nih yang pada naik gunung nih. Dengar tiwai. Semakin tinggi kalian naik, semakin kencang anginnya. Sadar itu hukum alam. Jangan dikira saya mencapai tingkatan yang semacam ini, apa enggak berdarah-darah? Kebijaksanaan itu bukan warisan. Kebijaksanaan itu didapat dari ketekunan dan keikhlasan untuk menjalani kehidupan. Makanya kamu harus meletakkan terus satu kaki di depan yang lain. Dan kemudian suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan kamu telah mendaki gunung. Apa maksudnya kalimat ini? Saya kasih tahu. Letakkan kaki kita terus di depan satu. Terus letakkan kaki. Kalau sudah di depan, letakkan kaki yang satu lagi. Letakkan kaki yang satu. Terus jalan. Begitu menoleh ke belakang, kita kaget karena kita sudah di puncak gunung. Apa maksud kalimat ini? Lempang mangan salengkah salengkah. Makanya 1000 langkah nggak usah dipikirin. 1000 langkah, melangkah aja satu-satu. Itu yang penting dalam hidup. Ya, pendaki yang berpengalaman tidak terintimidasi oleh gunung, malah dia terinspirasi oleh gunung. Jadi pendaki yang berpengalaman tidak pernah merasakan naik gunung sebagai beban, tapi naik gunung itu adalah menginspirasi. Karena saya kasih tahu nih, yang sering naik gunung, makin naik ke puncak, coba pemandangannya makin indah, bukan? Bukankah itu menginspirasi? Betul? Tuh. Yang belum ngerti ya udah ngangguk-ngangguk aja pura-pura. Entar juga ngerti kalau udah naik gunung. Ntar saya ajarkan naik gunungnya gimana, ya. Makanya nanti harus naik ke Jabal Uhud, harus naik ke Jabal Nur, harus naik ke Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Ya, harus naik itu.